bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamariska Zalia Dinastiono dengan akhiran NIM 254. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai nisbah bagi hasil dari mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah kelas A. Baik, di sini materi kita hari ini yaitu ada nisbah bagi hasil dari Akuntansi Perbankan Syariah kelas A. Dengan saya, Tamariska Zalia Dinastiono, NIM 254. Topik pembahasan materi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian dan tujuan bagi hasil, yang kedua ada akad yang mengatur bagi hasil, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yang keempat yaitu ada cara menghitung bagi hasil. Nah, pengertian dari nisbah bagi hasil itu apa sih maksudnya? Nisbah bagi hasil itu salah satu prinsip utama dalam sistem keuangan Islam yang mengatur pembagian keuntungan dan kerugian atau sistem bagi hasil dalam bisnis dan investasi. Nah, dalam konsep konsep ini pihak-pihak yang memiliki dana yang terlibat sepakat untuk berbagi hasil usaha berdasarkan nisbah atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, bagi hasil nisbah bagi hasil ini tuh dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama. Yang pertama yaitu ada profit sharing dan yang kedua ada revenue sharing. Profit sharing itu mekanisme menghitung pembagian keuntungan setelah dikurangi biaya operasionalnya. Jadi rumusnya sederhananya itu total pendapatan usaha dikurangi dengan biaya operasional sama dengan keuntungan bersih. Jadi keuntungan bersih ini itu yang kemudian dibagi antara pihak-pihak yang tersabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelum akad itu ditandatangani. Dan yang kedua ada revenue sharing. Nah, revenue sharing itu tuh berbeda dengan profit sharing. Jadi revenue sharing itu menghitung pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan kotor. Kalau yang profit sharing itu kan pendapatan bersih ya. Kalau ini pendapatan kotor yang diperoleh dari usaha tanpa menghitung biaya operasionalnya. Dan perbankan Syariah umumnya menerapkan mekanisme profit sharing dalam perhitungan bagi hasil. Jadi keuntungan bersih dari investasi atau usaha yang dijalankan dibagi antara bank dan nasabah itu sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelum akad ditandatangani. Terus ada akad-akad yang mempengaruhi bagi hasil. Yang pertama yaitu ada akad mudharabah, yang kedua ada akad musyarakah, dan yang ketiga ada akad murabahah. Jadi akad mudharabah itu perjanjian kerja antara dua pihak, pemilik modal atau sabihul amal dan pengelola yaitu mudarib. Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola memberikan tenaga kerja dan keahlian untuk menjalankan usaha. Yang kedua yaitu ada akad musyarakah, itu perjanjian kemitraan antara dua pihak atau lebih yang berinvestasi dalam suatu usaha atau proyek bisnis. Nah, di dalam akad ini itu semua pihak yang terlibat dalam usaha ini dibagi keuntungan dan kerugiannya itu sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya. Maaf. Yang ketiga yaitu ada akad murabahah, itu perjanjian jual beli dengan keuntungan yang jelas. Jadi ini tuh misal penjual atau bank atau lembaga keuangan itu membeli barang, suatu barang itu kan terus dan akan menjualnya kembali dengan margin keuntungan. Jadi namun pembeli dan penjualnya harus mencapai kesepakatan tentang harga dan metode pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah. Terus yang keempat yaitu ada akad istisna,
yaitu perjanjian pembuatan barang sesuai pesanan dalam akad ini. Pembeli ini tuh atau bank atau lembaga keuangan itu tuh memesan barang yang akan dibuat oleh penjual sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi eh, nisbah bagi hasil. Yang pertama ini ada dua, maaf, ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, di faktor internal ini itu mencakup elemen-elemen yang terkait langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam usaha atau investasi. Nah, yang pertama yaitu ada kinerja usaha, yang kedua dari risiko usaha, dan yang ketiga ada modal usaha. Untuk kinerja usaha ini itu faktor utama yang mempengaruhi pembagian nisbah bagi hasil. Jadi semakin baik kerja sebuah usaha, maka akan semakin besar keuntungan yang dapat dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Nah, kinerja usaha ini itu mencakup pendapatan, pengeluaran, dan produktivitas. Dan yang kedua ada resiko usaha, itu faktor yang tak terhindarkan dalam dunia bisnis karena kan setiap bisnis atau usaha itu pasti ada resikonya ya. Jadi resiko ini tuh mungkin terjadi akibat perubahan pasar, bencana alam, atau peristiwa yang tak terduga lainnya. Yang ketiga yaitu ada modal usaha. Jadi jumlah modal awal yang disediakan oleh pemilik modal atau sabihul mal juga mempengaruhi pembagian nisbah. Semakin besar kontribusi modal, maka akan semakin besar porsi keuntungan yang akan diterima. Modal ini tuh termasuk aset, uang tunai, sumber daya lainnya yang digunakan dalam usaha. Dan yang kedua, yaitu ada faktor eksternal, itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kondisi pasar dan kondisi ekonomi. Kondisi pasar sendiri itu seperti fluktuasi harga komoditas, persaingan pasar, dan permintaan konsumen. Nah, ini tuh memiliki dampak langsung untuk kinerja usaha yang masuk ke faktor internal itu kan. Jadi sehingga juga memenuhi pembagian nisbah bagi hasil. Yang kedua ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi secara keseluruhan ini seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan stabilitas ekonomi. Kondisi ekonomi ini tuh berperan untuk menentukan nisbah bagi hasil karena kondisi ekonomi yang stabil dan kondusif itu cenderung mendukung pertumbuhan usaha dan pembagian keuntungan yang lebih besar. Nah, gimana sih cara menghitung nisbah bagi hasil? Seperti yang saya tampilkan, ini adalah salah satu contoh soal bagaimana cara menghitung nisbah bagi hasil. Jadi, langkah pertama itu menentukan jumlah modal awal disediakan oleh pemilik modal dalam investasi atau usaha. Sebagai contoh, pemilik modal menyediakan modal awal 1 juta untuk sebuah proyek bisnis. Nah, terus pihak-pihak yang terlibat dalam investasi atau usaha ini tuh sepakat untuk menentukan nisbah bagi hasil. Nah, nisbah bagi hasil ini itu harus disepakati secara bersama-sama berdasarkan prinsip keadilan dan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh, kasus investasi, jadi pemilik modal Sabrihul Mal dan pengelolaan atau Mudarrib sepakat untuk nisbah 70 dibagi 30. Artinya 70% keuntungan itu akan menjadi pemilik modal dan 30% sisanya itu akan menjadi eh, apa namanya milik pengelola. Nah, setelah usaha atau investasi itu berjalan, keuntungan dan kerugian itu kan harus dihitung. Jadi, proyek bisnis itu kan bisa menghasilkan keuntungan dan kerugian. Nah, jika proyek bisnis ini menghasilkan keuntungan sebesar 500 juta dalam 1 tahun, selanjutnya jika dalam tahun tersebut terdapat kerugian sebesar 200 juta, maka kerugian itu tuh juga harus dihitung. Jadi, kerugian sama keuntungan itu sama-sama dihitung. Nah, pembagian keuntungannya itu dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan kasus yang dengan kesepakatan yang
di awal 70 dibagi 30 itu. Nah, jadi caranya bagaimana memilih modal 70% dari keuntungannya, yaitu 70% dikali 500 juta. 500 juta ini dari keuntungan proyek bisnisnya itu sama dengan 350 juta. Dan bagian pengelolanya itu kan memiliki 30% dari keuntungan. Jadi 30% dikali dengan 500 juta, yaitu keuntungannya, jadi 150 juta. Nah, jadi dalam kasus ini, pemilik modal akan menerima 350 juta dan itu pengelola akan menerima 150 juta sebagai bagian dari keuntungan. Sedangkan dalam situasi kerugian, pembagian kerugian akan mengikuti nisbah yang sama, yaitu 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk pengelola. Pembagian kerugian itu akan dilakukan untuk menutupi kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Baik, sekian sedikit penjelasan materi dari nisbah bagi hasil yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.